Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, jika Anda ingin mengetahui bagaimana wajah lama serta sejarah Pati, saat ini bisa Anda jumpai melalui foto-foto yang berada di Gedung Juang 45 Pati. Gedung tua yang syarat sejarah ini kini menyimpan sejumlah foto yang menjadi saksi perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau hingga sekarang. Gedung Juang 45 yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Pati, merupakan salah satu gedung yang menyimpan foto-foto bersejarah bagi perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau hingga sekarang. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di Gedung Juang 45 ini, masyarakat bisa melihat potret beberapa tempat dan gedung ikonik di Kabupaten Pati. Sebagai salah satu contoh di Gedung Juang 45 ini, masyarakat bisa melihat foto stasiun kereta api Puri pada tahun 1905 ataupun wajah alun-alun Kabupaten Pati pada tahun 1905. Tidak hanya itu, di gedung ini masyarakat Kabupaten Pati dapat melihat foto-foto Bupati Pati dari dahulu kala hingga Bupati yang sekarang. Meski terlihat tidak begitu terawat, namun Gedung Juang 45 ini tetap menjadi salah satu gedung yang menjadi tempat diletakkannya foto-foto bersejarah bagi Kabupaten Pati. Kabid Kearsipan Arpusda Pati, Bernadita Rahmat Kusumawati mengungkapkan bahwa tujuan dari Gedung Juang 45 berjejer foto-foto lawas wajah Kabupaten Pati ini dimaksudkan sebagai publikasi terkait kesejarahan agar masyarakat Pati tahu sejarah kotanya sendiri. Membuat kerjasama dengan Kodim itu sebenarnya kita juga ingin publikasi terkait kesejarahan biar masyarakat tahu sejarah kotanya sendiri itu seperti apa, sekaligus biar menumbuhkan minat wahana belajar lah, sebagai wahana belajar sekaligus wahana kuliner. Kita mendukung programnya Kodim. Meski menyimpan beberapa foto lawas saksi bisu perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau, namun antusias masyarakat untuk mengunjungi Gedung Juang 45 ini sangatlah kurang. Terlihat Gedung Juang 45 sepi pengunjung, yang ada masyarakat hanya mengunjungi wisata kuliner yang ada di halaman Gedung Juang 45. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, wisata alam Gua Wareh yang terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati mulai menggeliat. Kelompok Sadar Wisata Desa Kedungmulyo mencatat pada tahun 2022 ini, pengunjung Gua Wareh meningkat 70 hingga 80% dari tahun sebelumnya. Wisata alam Gua Wareh yang terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menawarkan keindahan alamnya yang sangat menarik untuk Anda kunjungi. Kelompok Sadar Wisata Desa Kedungmulyo mencatat, pada tahun 2022 terdapat kenaikan angka wisatawan mencapai 70 hingga 80% lebih banyak dari tahun 2021 lalu. Gua Wareh merupakan satu di antara pesona dan keindahan pegunungan Kendeng yang membentang di sepanjang Pati, wilayah selatan. Luas area di kawasan gua berkisar 4,5 hektar dan memiliki lorong gua menuju arah kiri sepanjang sekitar 100 meter. Daya tarik Gua Wareh semakin mempesona dengan adanya sungai bawah tanah sepanjang 50 meter, dengan air yang sangat jernih dan bebas dari polusi air. Letak keunikan dari wisata di sini adalah mandi di sumber mata air alami Gunung Kendeng atau sungai yang mengalir di depan mulut gua. Penduduk setempat percaya, mandi di Gua Wareh bisa membuat awet muda dan meyakini akan lekas mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Wisata Gua Wareh memiliki fasilitas yang memadai bagi pengunjung, di antaranya seperti area parkir kendaraan, warung makan, kamar mandi, tempat istirahat, dan masih banyak yang lainnya. Tunggu apa lagi? Nikmati waktu liburan lebaran Anda dengan mengunjungi wisata Gua Wareh bersama keluarga dan orang tercinta Anda. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Museum Bakaran Sudewi yang berlokasi di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menawarkan edukasi tentang batik sekaligus jadi alternatif berburu oleh-oleh khas Pati. Inilah Museum Bakaran Sudewi yang berada di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Museum ini dapat menjadi alternatif jujukan bagi para pendatang maupun warga lokal yang berkunjung ke Kabupaten Pati. Tak hanya menawarkan batik bakaran yang khas, para pengunjung dapat belajar sekaligus mengetahui sejarah batik bakaran. Pengunjung akan disuguhi ragam alat, bahan, cara pembuatan, dan sejarah dari batik bakaran. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat secara luas dapat memahami dan melestarikan batik bakaran supaya tidak punah. Tak hanya itu, pengunjung juga disuguhi ratusan motif kain batik yang dibuat 7 pembatik yang ada di Desa Bakaran Wetan serta Bakaran Kulon. Motif yang beraneka ragam serta kekhasan dari sogan yang berwarna gelap menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, batik yang dipamerkan juga diperjualbelikan sehingga pengunjung dapat berwisata sejarah sekaligus berburu oleh-oleh. Terkait harga, pengunjung yang datang tak perlu risau. Harga di museum ini sama seperti di pembatik yang lain. Motivasi kita membuat museum ini ya hal-hal seperti itu. Jadi agar batik tulis bakaran ini tidak musnah, tetap terus dilestarikan oleh para generasi-generasi muda, kita buatlah museum batik ini. Museum batik ini selain menjadi paket wisata, juga menjadi sentral edukasi dan penjualan batik tulis bakaran. Dalam hal ini pihaknya turut menambahkan, museum dengan ikon canting dan tungku pada tampak depan ini juga menyimpan 9 koleksi batik bakaran yang sudah dipatenkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga motif ini dipastikan sangat khas dan identik. Tak hanya itu, kedepannya museum ini akan menjadi paket wisata sehingga para pengunjung yang datang akan diberi edukasi tentang batik sekaligus diajarkan cara membatik. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, apabila mudik atau pulang kampung ke Solo saat Lebaran, pastikan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada. Beragam wisata unik terdapat di kota Solo, salah satunya adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, di mana tempat ini selalu ramai dikunjungi di saat memasuki musim liburan. Berkunjung ke kota Solo, pastinya kurang puas jika belum mengunjungi Keraton Surakarta Hadiningrat. Tempat penting bagi pemerintahan Solo ini berisikan koleksi benda peninggalan masa lalu yang masih dirawat dengan baik.
Berdirinya Keraton Solo ini disebut bermula dari rusaknya Keraton Kartasura, namun tetap saja berdirinya keraton ini tak lepas dari sejarah Kerajaan Mataram. Untuk lokasinya berada di Jalan Kemandungan, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, sedangkan jam operasionalnya pada hari Sabtu hingga Kamis pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tak perlu khawatir soal harga tiket, pengunjung hanya cukup membayar Rp15.000 saja untuk bisa menikmati waktu liburan bersama keluarga di tempat bersejarah ini. Namun jangan lupa, tidak semua tempat di dalam keraton bisa Anda masuki secara bebas lantaran masih sangat dihormati. Dalam hal ini para pengunjung juga akan diminta untuk mengikuti tata tertib selama berada di dalam area keraton. Wisata keraton pun akan tetap buka pada hari libur Lebaran untuk melayani wisatawan yang berkunjung. Sebagai salah satu ikon wisata kota Solo, Keraton Solo menyimpan beribu cerita dan keindahan bangunannya. Wisatawan dapat menikmati suasana di dalam keraton, termasuk melihat secara dekat bangunan bersejarah tersebut. Sejumlah bangunan tersebut adalah Sasana Sumewa, Siti Hinggir Lor tempat singgasana raja. Namun pengunjung tidak diizinkan untuk masuk atau menaiki lokasi tersebut lantaran dianggap sakral dalam tradisi keraton. Salah seorang pengunjung yakni Setio mengaku bahwa dirinya baru pertama kali berkunjung ke Keraton Solo bersama keluarga. Menurutnya tempatnya bagus dan cocok untuk mengisi waktu libur Lebaran. Solo. Biar ngerti sejarah anak-anak itu, kalau di Indonesia itu ada Keraton Solo yang sangat melegenda. Sampai ke Ponorogo juga ya, dekat nggak untuk sejarahnya itu ya. Juga. Ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali, Pak? Baru pertama kali. Bisa melihat ini nggih, sampai ke dalam ini juga nggih. Baru pertama kali. Sementara itu, Eka, salah satu pengunjung yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa dirinya berkunjung ke Keraton Solo lantaran penasaran mengenai keraton baik Keraton Solo dan Yogyakarta. Liburan juga. Kok milihnya ke Keraton Solo sendiri, kenapa Ibu? Karena pengen tahu sejarah aja gimana sejarahnya di Sunanan Surakarta itu kayak. Kalau untuk ini sendiri pernah dengar seperti apa sih Ibu kalau Keraton Solo di wilayah Kediri jenengan? Belum sih, cuma sebatas keraton gitu aja. Kan keraton ada di sini, ada di Jogja. Jadi pengen tahu di sini gimana, terus di Jogja itu kayak apa. Dalam hal ini, Keraton Solo berencana akan berbenah agar wisata di Keraton Solo semakin menarik dan tidak membosankan bagi pengunjung yang datang. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.